Pada video kali ini, kami pun akan kembali membahas dan juga menceritakan mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang sebelumnya sudah sempat kita lewatkan dari manga Baku Hantam Jujutsu Kaisen chapter yang ke-249 minggu lalu. Mengingat banyak sekali informasi penting sekaligus informasi baru yang wajib untuk kita ketahui sama-sama. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu mengenai seperti apa penjelasan lengkapnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenai sebuah detail penting tentang kekuatan baru dari Yuji Itadori yang ternyata sangatlah luar biasa besar. Di mana semua pembahasan ini sebenarnya sudah sempat kita diskusikan sama-sama pada beberapa minggu yang lalu. Namun bedanya, jika dahulu pendapat mengenai kekuatan dari Yuji yang mampu menyerang jiwa dari para targetnya hanyalah berupa sebuah teori belaka. Tapi untuk saat ini, hal itu sudah menjadi kenyataan. Mengingat di dalam dialog asli yang ada pada chapter 249 kemarin, Sukuna sendirilah yang berkata seperti ini kepada kita semua. Bahwa serangan dari bocah itu yang bisa merenggut jiwa atau menghancurkan jiwa. Yang artinya, pukulan dari Yuji Itadori sangatlah mematikan dan juga sangatlah berbahaya bagi seorang Sukuna. Mengingat setiap satu pukulan dari Yuji mampu menyerang, menggetarkan, dan juga membelah jiwa dari para targetnya. Atau dengan kata lain, jika Sukuna terkena pukulan fatal dari Yuji lagi, maka secara otomatis jiwanya pun akan menjadi terguncang dan Megumi Fushiguro pun nantinya bisa dipisahkan dengan tubuh dari Sukuna. Nah, berdasarkan tambahan informasi terbaru yang ada pada chapter 249 kemarin, maka jika kita rangkum, inilah daftar kekuatan dari Yuji Itadori yang sudah dikonfirmasi secara langsung di dalam cerita manganya sampai dengan detik ini. Yang pertama sudah jelas adalah kekuatan fisik dari Yuji Itadori yang sangatlah luar biasa besar. Bahkan di dalam salah satu chapternya, Yuta pun sempat berkata seperti ini, bahwa kekuatan fisik dari Yuji seimbang dengan kekuatan fisik dari Maki yang merupakan salah satu petarung terkuat di dalam era penyihir modern. Kemudian yang kedua adalah kekuatan pukulan dari Yuji dengan dilapisi oleh energi kutukan yang disebut dengan Divergent Fist. Di mana serangan ini adalah salah satu serangan pamungkas milik Yuji Itadori yang mengandalkan kekuatan impact kedua dari pukulan Yuji untuk bisa menimbulkan efek kehancuran yang sangat besar. Simpelnya, Divergent Fist adalah teknik satu pukulan yang memberikan efek delay. Sehingga satu serangan dari ayunan Divergent Fist bisa memberikan efek 2 kali pukulan dalam waktu jeda yang sangat singkat. Ketiga adalah kekuatan pukulan petir hitam atau pukulan Black Flash. Di mana ketika Yuji berhasil mengeluarkan teknik petir hitam ini, maka potensi kekuatan dari Yuji akan meningkat sebanyak 120%. Serta daya ledak dari serangannya pun juga akan meningkat sebanyak 2,5 kali lipat. Hal inilah yang sebenarnya paling banyak ditunggu oleh para pembaca dari manga JJK ini. Karena jika Yuji sudah menggunakan teknik petir hitam tersebut, tentu jalannya pertempuran melawan Ryomen Sukuna pastinya akan menjadi semakin menarik. Kemudian kekuatan yang keempatnya adalah teknik manipulasi darah. Di mana teknik manipulasi darah ini sebenarnya baru dipelajari oleh Yuji Itadori dengan dibantu oleh 2 orang anggota dari klan Kamo, yaitu Choso dan juga Noritoshi Kamo. Selanjutnya, kekuatan terbaru dari Yuji yang kelima adalah teknik RCT alias teknik penyembuhan tingkat lanjut. Mengingat teknik RCT yang diperlihatkan oleh Yuji ternyata sangatlah luar biasa hebat. Karena Yuji mampu menyembuhkan semua luka yang saat itu ada di tubuhnya dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan jauh lebih cepat daripada teknik penyembuhan Ryomen Sukuna. Kemudian yang terakhir sekaligus yang paling terbaru, yaitu teknik pukulan pembelah jiwa yang mampu menyerang dan juga memberikan efek kerusakan tepat kepada jiwa para targetnya. Sehingga tidak peduli sekuat apa pertahanan fisik dari para lawannya, faktanya dengan kekuatan tinju pembelah jiwanya ini, Yuji pun mampu melakukan bypass. Alias, Yuji bisa menembus pertahanan dari lawannya supaya dapat langsung menyerang jiwanya. Tidak peduli sekuat apapun kekuatan fisik dari musuhnya. Nah, menariknya, di antara banyaknya kekuatan dari Yuji Itadori di atas, faktanya semuanya baru dipelajari oleh Yuji Itadori di dalam waktu kurang dari 1 tahun ke belakang. Bahkan, 3 buah teknik terbaru dari Yuji, yaitu teknik RCT, kemudian teknik pukulan pembelah jiwa, dan juga teknik manipulasi darahnya, ternyata baru dipelajari oleh Yuji hanya dalam waktu 1 bulan ke belakang saja. Yang artinya, potensi dari Yuji sebenarnya sangatlah hebat sekali. Bahkan jauh lebih besar dan juga jauh lebih hebat daripada Higuruma
Yuta, ataupun Gojo Satoru. Jadi tidak heran jika saat ini banyak sekali para pembacanya yang mulai beranggapan bahwa sebenarnya jika boleh dikategorikan, Yuji sangatlah layak untuk masuk ke dalam kelompok dari para penyihir special grade yang setara dengan Gojo Satoru, Suguru Geto, Yuki Tsukumo, dan juga Yuta Okutsu. Belum lagi, masih banyak sekali teknik lainnya yang kemungkinan besar masih bisa digunakan oleh Yuji Itadori. Walaupun sampai saat ini, sifatnya hanya masih berupa teori saja. Contohnya adalah teknik panah api yang dulu pernah digunakan oleh Ryomen Sukuna untuk dapat mengalahkan Jogo dan juga menghancurkan kota Shibuya. Kemudian, kekuatan dari kutukan dari 9 orang saudaranya yang lain, sesuai dengan jumlah dari janin kutukan yang dulu pernah diciptakan oleh Kenjaku. Serta tidak lupa juga sebuah teknik terkuat dari para penyihir yang ada di dalam dunia Jujutsu Kaisen, yaitu teknik perluasan wilayah atau teknik domain expansion. Mengingat, di antara ketiga klan besar yang saat ini sedang bertarung melawan Ryomen Sukuna, hanya Yuji sajalah perwakilan dari klan kamu yang belum dapat menunjukkan kekuatan dari domain expansion-nya. Nah, bagaimana menurut kalian? Walaupun saat ini kita sudah tahu bahwa Yuji memiliki kekuatan dan juga potensi yang sangatlah luar biasa besar, namun kira-kira kapankah Yuji akan bisa mendapatkan panggung dan berhenti menjadi NPC yang setiap chapternya hanya bisa diam saja tanpa bisa berbuat apa-apa? Kemudian sekarang kita masuk ke dalam poin pembahasan yang keduanya. Walaupun untuk poin yang kedua ini sebenarnya sudah pernah dijelaskan secara detail di dalam film dari JJK Zero, namun entah kenapa, ternyata banyak sekali pertanyaan yang muncul pada kolom komentar kami yang menanyakan beberapa hal berikut. Yaitu, kenapa ketika tubuh dari Geto mati pada film JJK Zero, tidak ada satu pun makhluk kutukan yang keluar dari mayat Suguru Geto tersebut. Sedangkan, ketika tubuh dari Geto yang sudah menjadi inang dari Kenjaku, kini kembali terbunuh untuk yang kedua kalinya. Maka di saat yang bersamaan itu, tiba-tiba saja banyak sekali makhluk kutukan yang keluar dari dalam tubuhnya. Baik itu makhluk kutukan tingkat rendah ataupun makhluk kutukan special grade. Lalu pertanyaan berikutnya, di antara banyaknya makhluk kutukan yang keluar dari tubuh Kenjaku, lantas kemanakah perginya Mahito dan apakah saat ini Mahito bisa hidup lagi? Nah, jawaban atas semua pertanyaan di atas sebenarnya sangatlah sederhana sekali. Karena faktanya, hal itu sudah disampaikan langsung kepada kita semua oleh Suguru Geto, Yuta, dan juga Kenjaku di dalam semua dialog aslinya. Yang pertama, alasan kenapa ketika Geto mati, tubuhnya tidak mengeluarkan banyak sekali kutukan adalah karena kutukan dari Geto kebetulan pada saat itu sudah habis. Karena sebelum pertarungan terakhir yang melawan Yuta dimulai, Geto sudah lebih dulu melepaskan ribuan kutukan lainnya untuk disebar di seluruh Jepang. Ditambah, sisa ke-4.000 kutukan lainnya ternyata sudah digunakan oleh Suguru Geto untuk bisa digabungkan demi bisa mengeluarkan teknik Uzumaki yang ditembakkan menuju ke arah Yuta. Itulah yang pada akhirnya membuat Suguru Geto menjadi kehabisan kutukan. Sehingga tepat ketika dirinya terbunuh, maka tidak ada satupun makhluk kutukan yang keluar dari dalam tubuhnya lagi. Sedangkan tubuh dari Kenjaku masih menyimpan banyak sekali makhluk kutukan karena memang pertempuran dari Kenjaku sebenarnya saat itu belum selesai. Mengingat proses kematian dari Kenjaku sangatlah mendadak sekali akibat diserang dari arah belakang oleh Yuta Okutsu. Nah, itulah penjelasan sederhananya mengenai perbedaan besar dari kematian Suguru Geto dan juga kematian dari Kenjaku. Kemudian, jawaban dari pertanyaan yang keduanya. Sederhananya, Mahito saat ini sudah mati secara permanen. Karena tubuhnya dan juga jiwanya sudah digunakan oleh Kenjaku untuk dapat mengeluarkan teknik maksimum Uzumakinya ketika insiden Shibuya saat itu sedang terjadi. Itulah yang menjadikan alasan kenapa tidak ada tubuh dari Mahito yang nampak keluar dari tubuh Geto sama seperti makhluk kutukan lainnya yang terbebas. Nah, itulah semua poin pembahasan lengkap dari detail-detail kecil yang sebelumnya sudah sempat kita lewatkan dari manga Baku Hantam Jujutsu Kaisen chapter yang ke-249 kemarin. Tentu saja bagi kalian yang penasaran mengenai seperti apakah cerita lengkap dari chapter yang berikutnya, maka nantikan terus ya pembahasannya yang akan kami upload pada hari Rabu sore nanti. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam Baku Hantam.